Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda pada pagi hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini Ustadz akan menyampaikan materi tentang tema 9, yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Di tema yang ketiga, kita akan membahas tentang manusia dan benda yang ada di lingkungannya. Pembahasan sebelumnya yaitu tentang iklan. Ananda semuanya pasti sudah paham iklan berdasarkan fungsi, iklan berdasarkan bentuk, dan iklan berdasarkan medianya. Nah, pada pagi hari ini Ustadz akan menyampaikan iklan berdasarkan bentuknya. Iklan berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua. Yang pertama, iklan baris, dan yang kedua, iklan kolom. Iklan baris disajikan dengan kalimat yang jelas, singkat, dan disesuaikan dengan media penyusunnya. Sedangkan iklan kolom adalah iklan yang disajikan dengan kalimat yang jelas tanpa disingkat, kemudian disertakan dengan gambar. Biasanya bentuknya lebih besar dibandingkan dengan iklan baris. Baik, selanjutnya unsur-unsur dan juga bahasa dalam iklan. Unsur-unsur dan juga bahasa dalam iklan adalah salah satu elemen terpenting di dalam menyajikan sebuah iklan untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Unsur-unsur dalam iklan, yang pertama ada judul atau yang disebut dengan headline, ada subjudul, ada isi iklan yang disertakan dengan kalimat ajakan dan juga gambar, dan yang terakhir ada alamat, nomor telepon, atau yang bisa dihubungi oleh konsumen. Kemudian bahasa di dalam iklan itu harus informatif, menarik, menggugah, dan juga memiliki keunggulan. Pada video sebelumnya Ustadz sudah menyampaikan tentang zat tunggal dan juga zat campuran. Hari ini Ustadz akan menyampaikan lebih dalam lagi terkait zat tunggal dan zat campuran. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa zat tunggal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zat tunggal unsur dan zat tunggal senyawa. Zat tunggal unsur itu zat yang di dalamnya materinya tidak dapat lagi disederhanakan melalui proses kimia. Sedangkan zat tunggal senyawa itu dapat disederhanakan kembali melalui proses kimia. Apa saja sih contohnya? Untuk zat tunggal unsur, contohnya udara, besi, emas, dan juga yang lainnya. Sedangkan zat tunggal senyawa, contohnya air. Nah, air itu melalui proses kimia bisa disederhanakan kembali. Di antaranya mengandung oksigen dan juga mengandung hidrogen. Nah, sedangkan zat campuran memiliki dua perbedaan. Yang pertama ada zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Zat campuran homogen itu dapat berasal dari unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Contohnya ketika ibu sedang membuat teh manis, maka ada zat yang dicampurkan, yaitu air, dengan zat yang dicampurkan berupa gula. Ketika dicampurkan dan diaduk, maka kedua unsur tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak terlihat ketika sudah diaduk merata. Nah, berarti di dalamnya ada yang larut, sehingga tidak ada lagi endapan-endapan yang ada di dalam air. Nah, di dalam homogen itu dibagi menjadi dua. Ada terlarut, ada pelarut. Terlarut artinya yang sedikit. Pelarut artinya yang banyak. Maksudnya apa? Ketika kedua unsur tersebut dicampurkan, pelarut otomatis yang lebih banyak, contohnya air. Yang terlarut adalah yang sedikit, contohnya gula. Nah, tidak mungkin kan gula yang banyak satu gelas, airnya cuma 1 sendok. Nah, itu adalah satu kesatuan di dalam larutan. Nah, sedangkan
zat campuran heterogen. Kedua unsur yang digabungkan menjadi satu itu masih terlihat nampak kedua unsurnya. Contohnya air dengan kopi. Ketika ibu membuatkan kopi untuk ayahnya, maka ketika diaduk pun kopi masih terlihat ampasnya. Maka kopi dan air itu adalah zat campuran heterogen karena memiliki endapan atau ada materi yang mengendap di dalamnya. Masih kita bisa lihat. Nah, contoh lainnya, air dengan minyak. Ketika dicampurkan, maka memiliki perbedaan, yaitu air di bawah menempati ruang bawah, sedangkan minyak menempati ruang atas. Maka kedua unsur tersebut dinamakan zat campuran heterogen. Baik, selanjutnya larutan adalah campuran homogen yang terdiri dari dua atau lebih zat. Dalam larutan terdapat zat terlarut dan zat pelarut. Zat yang jumlahnya lebih sedikit, lebih kental dan lebih pekat itu dinamakan zat terlarut. Sedangkan zat yang lebih banyak itu dinamakan zat pelarut. Contohnya air sebagai zat pelarut, sedangkan gula, garam itu adalah zat terlarut. Memang lebih sedikit ketika dicampurkan dengan air, namun itu memiliki sifat yang lebih pekat. Contohnya ketika kita minum, air tersebut bisa dirasakan manis atau asin. Nah, anak-anakku, kira-kira ada nggak sih selain dari minuman, larutan-larutan yang dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari?